Lois tinggal di sebuah perkebunan yang berjarak 1 jam perjalanan dari Wina. Di dalam ruang tamu ada dekorasi yang berhubungan dengan biola di mana-mana, dan bahkan ada lemari dinding besar di belakang ruang tamu yang penuh dengan berbagai macam biola berharga. Jelas bahwa dia adalah orang yang sangat menyukai biola. Tiara mendengar langkah kaki tepat saat dia mengagumi biola di lemari dinding. Ketika dia melihat ke arah sumber suara, dia melihat seorang pria tua berambut putih berjalan perlahan dengan kruk. Pria ini adalah Lois. Meskipun usianya hampir 60 tahun, kesehatannya masih baik. Saat dia berjalan ke arah Tiara, hal pertama yang dia perhatikan adalah Nico yang berdiri di sampingnya dengan aura yang kuat. Selanjutnya Nico bertatapan mata dengannya. Entah mengapa Nico membuat Lois gelisah. Lois tiba-tiba mencemooh dan berkomentar dengan tidak senang. Anak-anak muda tidak punya sopan santun. Tiara agak bingung, tidak mengerti kenapa pria tua ini tiba-tiba menjadi tidak senang. Dia memandang Nico dengan gelisah, takut Lois akan marah dan menolak bantuannya memperbaiki biolanya. Nico tidak terlalu mempedulikan hal itu. Dia tahu bahwa meskipun Lois memiliki temperamen yang aneh, pria itu pasti akan menepati janjinya. Memikirkan itu, Nico memegang tangan lembut Tiara dan menghibur dengan lembut. Jangan khawatir, saya di sini. Tiara mengangguk, merasakan kecemasannya berangsur-angsur menghilang. Saat Lois memperhatikan mereka menunjukkan kasih sayang mereka di depannya, wajahnya tiba-tiba berubah muram. Bukankah kamu bilang ingin memperbaiki biolamu? Jangan berlama-lama dan tunjukkan kepada saya. Mengatakan itu, Lois mengabaikan mereka dan berjalan menuju sofa di ruang tamu dengan kruknya. Melihat ini, Tiara segera melepaskan diri dari tangan Nico dan berlari ke sofa untuk membuka kotak biola yang dibawanya. Tuan Lois, ini biola yang perlu diperbaiki, katanya sambil mengangkat biola itu ke arah Lois. Saat melihat biola, Lois mengenali merek Tena yang terkenal, salah satu biola paling berharga di dunia. Namun ketika dia melihat 3 senar putus, ada kesedihan yang tak terlukiskan di wajahnya. Apa kamu benar-benar pemain biola yang berkualitas? Bagaimana kamu bisa membiarkan biola sebagus itu rusak? Dia menegur Tiara begitu saja sambil memegang senar biola yang putus dengan ekspresi sedih dan tertekan, seolah-olah dia kehilangan kekasih tercinta. Di sisi lain, Tiara merasa kesal karena pria ini menegurnya karena dia memang bukan pemain biola yang mumpuni, karena dia bahkan tidak bisa melindungi pasangannya sendiri. Memikirkan itu, Tiara terisak lalu memohon, Tuan Lois, saya tidak bermaksud untuk merusaknya. Ini kecelakaan. Saya tahu bahwa Anda adalah ahli senar yang sangat berbakat. Jadi saya mohon, tolong bantu saya memperbaiki ini. Saya tahu itu salah saya karena tidak melindunginya dengan baik. Tapi biola ini sangat penting bagi saya. Lois melihat ekspresi tulus Tiara yang sepertinya tidak berbohong dan ekspresinya agak mereda. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi setelah itu, tetapi menundukkan kepalanya dan mulai memeriksa biola itu, hanya untuk mendapati bahwa senarnya sengaja diputuskan oleh seseorang. Senarmu dipotong oleh alat tajam, katanya saat pandangannya tertuju pada Tiara lagi. Setelah mendengar komentarnya, Tiara tidak berusaha menyembunyikan kebenaran dan secara kasar menjelaskan kejadian yang terjadi malam itu.
Jika saya tahu seseorang akan mencoba merusak biola saya hari itu, saya tidak akan meletakkannya di belakang panggung dan akan membawanya kemanapun saya pergi. Saat dia berbicara, matanya perlahan memerah. Biola ini bukan hanya hadiah ulang tahun Nico untuknya, tetapi juga bukti hubungan mereka. Oleh karena itu, biola ini sangat penting baginya. Ketika Lois melihat air mata yang akan mengalir dari mata Tiara, dia tahu bahwa Tiara benar-benar merasa sedih pada biola itu, dan ketidaksukaannya terhadap Tiara berangsur-angsur menghilang. Saya bisa membantumu memperbaikinya, tapi kamu harus membayarnya sendiri. Tiara berseru kegirangan dan sangat setuju. Selama itu bisa diperbaiki, saya bersedia membayar sejumlah uang. Melihat senyum di wajahnya, Lois berkata dengan acuh, "Kalau begitu, kembalilah dan tunggu kabar dari saya." Dia tidak keberatan, tetapi sebelum dia pergi, dia bertanya, "Jadi, Tuan Lois, kapan saya bisa datang dan mengambil biola saya?" "Senar-senar biolamu unik. Senar-senar biolamu unik dan dibuat berdasarkan pesanan. Mereka akan membutuhkan pesanan khusus, dan pengadaan bahannya juga akan memakan waktu. Jadi totalnya akan memakan waktu setidaknya 1 bulan untuk menyelesaikannya." Meski Tiara merasa waktu yang dibutuhkan terlalu lama, dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula kesabaran akan berbuah manis. Ketika mereka meninggalkan rumah itu, Nico tahu dari ekspresi muram Tiara bahwa dia sedang memikirkan kegagalannya merawat biola itu dengan baik. Tiba-tiba dia memeluk Tiara dan menundukkan kepalanya untuk menciumnya dengan lembut, membujuk. "Jangan salahkan dirimu. Kerusakan pada biola itu tidak ada hubungannya denganmu. Dan karena Lois berjanji untuk memperbaikinya, dia pasti akan memperbaikinya ketampilan aslinya untukmu." Sentuhan panas di dahi Tiara sepertinya juga menghangatkan hatinya. Dia pun merentangkan tangannya dan melingkarkannya ke pinggang Nico, berkata dengan gembira, "Saya sangat senang memilikimu." Ketika mereka kembali ke villa nanti, Nico melihat hari masih pagi, jadi dia mengusulkan untuk mengajak Gary keluar bermain. Meskipun dia berhasil membujuk Tiara, dia bisa melihat bahwa gadis itu masih memiliki beban di pundaknya. Gary tidak tahu apa yang dipikirkan ayahnya, tetapi dia senang ketika mendengar bahwa mereka akan pergi bermain. "Ayah, Nona Tiara, kita akan bermain di mana?" Nico memandang Tiara dengan penuh kasih dan bertanya, "Kamu mau pergi kemana?" Dia tidak mengira Nico akan meminta pendapatnya, jadi dia terdiam sesaat, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kemudian dia melirik Gary yang berdiri di sampingnya dan tersenyum lembut. "Ayo, pergi kemanapun Gary ingin pergi." Pada akhirnya mereka pergi ke orkestra anak-anak dalam ruang di kota bersama Gary. Selama berada di sana, penampilan mereka yang tampan dan cantik mereka menarik banyak perhatian. Nico khususnya telah berganti dari setelan kulitnya yang biasa dan mengenakan pakaian kasual. Penampilannya yang anggun namun santai bercampur dengan sedikit keacuan membuatnya tampak tak tertahankan. Namun tak satu pun dari mereka yang peduli dengan perhatian yang mereka dapatkan. Setelah bermain dengan Gary sebentar, mereka berjalan-jalan di pusat pembelanjaan terdekat. Saat mereka memasuki toko pakaian anak-anak, Tiara memilihkan beberapa pakaian mencolok untuk Gary.
Melihat penampilan mereka yang menarik, pramuniaga toko mau tak mau merekomendasikan, "Nyonya, desain kami musim ini adalah serangkaian pakaian keluarga yang serasi. Apa Anda ingin melihatnya juga? Semuanya gaya untuk keluarga 3 orang." Pipi Tiara langsung memerah, tetapi sebelum dia bisa menjelaskan, dia mendengar suara pria yang dalam dan menarik itu. "Kami akan melihatnya." "Baik Tuan, silahkan lewat sini." Petugas itu mengangguk senang. Tiara memelototi Niko dengan cemberut dan berkata dengan malu, "Kenapa kamu tidak membiarkan saya menjelaskan? Saya belum menikah denganmu." Dia melingkarkan lengan di pinggangnya dan menjawab dengan sangat lembut, "Kamu akan segera menikah dengan saya." Tiara tidak bisa berkata apa-apa tentang itu, tetapi hatinya membuncah dengan kegembiraan. Sementara itu, Gary mengikuti di samping mereka dan melihat sekeliling dengan penuh semangat saat matanya yang besar dan bulat melesat dari kiri ke kanan dan dari belakang ke kiri, membuat penampilannya menggemaskan. Saat mereka keluar dari toko, Niko sudah membawa banyak tas belanja di tangannya. Selain pakaian yang awalnya dipilih Tiara untuk Gary, mereka juga mendapatkan satu dari setiap set serasi yang direkomendasikan oleh pramuniaga. Di luar sudah gelap ketika mereka keluar dari mall. Setelah menyerahkan tas-tas itu kepada Bima untuk dibawa pulang ke villa, Niko membawa Tiara dan Gary ke restoran kelas atas di dekatnya untuk makan malam yang lezat. Begitu mereka selesai makan, mereka tidak buru-buru pulang, tetapi pergi ke taman di sekitarnya untuk berjalan-jalan. Di bawah langit malam yang gelap, Tiara berjalan dengan Niko di satu tangan dan Gary di tangan lainnya. Lampu jalan kuning rebut membuat bayangan panjang tubuh mereka dan pemandangan hangat yang indah seolah-olah muncul langsung dari lukisan. Belakangan ketika mereka kembali ke rumah, ketiganya agak lelah, lagi pula mereka banyak berjalan hari itu, dan Gary khususnya terus bersikeras untuk berjalan sendiri. Oleh karena itu, begitu Tiara selesai memandikannya, dia tidak perlu dibujuk untuk pergi tidur dan langsung tertidur lelap. "Selamat malam." Tiara dengan lembut mencium kening Gary lalu berjalan ke pintu dengan langkah lembut dan mematikan lampu sebelum dia pergi. Ketika dia kembali ke kamar tidur utama, Tiara melihat Niko sudah mandi, jadi dia mengambil pakaian ganti ke kamar mandi. Saat dia keluar lagi, dia melihat Niko sedang duduk di sofa dengan wajah serius dengan laptop di pangkuannya. Dengan rasa ingin tahu, Tiara menemukan bahwa pria itu sedang melihat status perusahaan di pasar saham. "Jika saya tahu kamu harus bekerja lembur setelah pulang larut malam, saya tidak akan setuju untuk keluar di sore hari dan membuang-buang waktumu." Niko mendengar kekhawatiran dalam kata-kata Tiara, dan wajahnya yang tadinya kaku berubah menjadi senyuman kecil. Sambil menoleh ke samping, dia berkata, "Tapi saya menginginkannya." Saat Tiara menatap matanya yang hangat, jantungnya berdegup kencang, merasa sedikit tersentuh. Saat itu mata gelapnya tertuju pada rambut Tiara yang basah, dan dia bertanya dengan sedikit merengut, "Kenapa kamu tidak mengeringkan rambutmu?" "Tidak apa-apa, saya hanya akan menunggu sampai kering dengan sendirinya." Tiara menatap rambutnya yang basah, tidak terlalu memperhatikannya. Namun Niko menunjukkan ekspresi tidak setuju dengan perkataannya. "Apa maksudmu? Tidak apa-apa. Cuaca semakin dingin, dan kamu akan mudah sakit kalau begini." Mengatakan hal itu, dia meletakkan laptopnya dan bangkit untuk pergi ke kamar mandi.
di mana dia mengambil handuk bersih. "Kemarilah, saya akan mengeringkan rambutmu." Di bawah cahaya fitur wajahnya yang indah terlihat penuh dengan kasih sayang. Tiara tidak dapat menemukan kata-kata untuk menolak, jadi dia berjalan mendekat dengan senyum manis di sudut mulutnya. Dia duduk di depan Niko, merasakan gerakan yang tidak dikenalnya di kulit kepalanya, dan kehangatan yang manis menyedar di dalam dirinya. Niko belum pernah mengeringkan rambut orang lain, tetapi jika itu untuk Tiara, dia akan bersedia mencoba apapun untuk pertama kalinya. Setelah menepuk-nepuk rambut Tiara yang basah, dia mengambil pengering rambut dengan sabar dan hati-hati mengeringkan rambut Tiara. "Meskipun saya tidak ada di sini di masa depan, kamu harus ingat untuk mengeringkan rambutmu setelah mandi agar kamu tidak masuk angin." Suara Niko yang menarik terdengar. Tiara terharu tapi dia tidak bisa menahan tawa. Niko menatapnya dan mengangkat alisnya sedikit. "Apa saya mengatakan sesuatu yang salah hingga membuatmu tertawa seperti ini?" Setelah memikirkannya, Tiara menjawab, "Saya pertama kali bertemu denganmu, saya pikir kamu adalah presdir yang dingin dan cuek. Tetapi sekarang, saya rasa kamu sama sekali tidak dingin." "Apa maksud kamu? Saya terlalu banyak ngomel." Wajah Niko sedikit jengkel dan dia menatapnya dengan tidak senang. Tiara tercengang, tampaknya kata-katanya memang bisa diartikan seperti itu. Dia buru-buru meredakannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak, tidak, saya hanya bercanda." Melihat senyum wanita itu yang menyanjung, Niko mencemooh pelan dan terus mengeringkan rambutnya. Setelah beberapa saat, ketika rambut Tiara benar-benar kering, dia mematikan pengering rambutnya. Saat dia hendak pergi, Tiara tiba-tiba melingkarkan tangannya di pinggang Niko dan menghela nafas. "Hari-hari seperti ini sangat sempurna. Akan sangat menyenangkan jika kita bisa seperti ini selamanya." Mendengar itu, Niko memeluknya kembali dan menundukkan kepalanya sedikit, menjawab dengan suara lembut, "Pasti." Tiara tersenyum bahagia mendengar jawabannya, lalu melepaskan pelukannya. Setelah Niko mengembalikan pengering rambutnya, dia kembali ke sofa untuk melanjutkan menonton pasar saham. Saat melihatnya, Tiara mengerutkan kening. Dia berjalan dengan cepat dan berjongkok di hadapan Niko, menatapnya dengan seksama sambil menopang dagunya. "Ada apa?" Niko merasakan tatapan Tiara padanya dan berbalik menatapnya. Saat Tiara menatap wajah tampannya, ada sedikit tekanan dalam suaranya yang membujuk saat dia berkata, "Ayo tidur, jangan bekerja lembur lagi. Kamu bisa bangun pagi-pagi besok untuk menyelesaikan sisa pekerjaanmu." Mata mereka bertemu dan saat Niko menatapnya, tatapannya perlahan-lahan menjadi gelap. "Oke." Niko setuju. Tiba-tiba seringai jahat melengkung di sudut bibirnya dan dia membungkuk sedikit sebelum mengangkat Tiara. Tanpa sadar Tiara melingkarkan tangannya di leher pria itu. Setelah sadar, dia menyadari bahwa Niko telah salah paham dan dia merasa malu sekaligus geli. "Saya tidak bermaksud seperti itu." "Tidak masalah selama saya melakukannya." Tiara tidak bisa berkata-kata.